me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadrian dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast dengan edisi berbincang gaya hidup nih. Nah hari ini, Selasa 1 Desember tahun 2020, kita sudah kedatangan seorang narasumber nih, yang pastinya kalian tunggu-tunggu nih, khususnya bagi kaum Adam, karena hari ini bisa menentukan gaya hidup kalian di tahun depan, bener ya Bang? Sudah hadir di studio seorang barberman, Bang Yance. Pasti kalian yang hobinya potong-potong rambut nih udah gak asing lagi nih dengan Bang Yance. Halo, apa kabar Bang hari ini? Baik. Bang mungkin juga bisa disapa nih Tribuners di rumah agar mereka juga semangat nih website podcast kita sampai selesai nih Bang. Halo Tribuners yang ada di rumah. Sore. Masih siang nih Bang. Belum sore, masih semangat panas nih. Panas bedengkang kata orang Pontianak tuh Bang. Siang-siang hari ini. Nah Bang, sekarang nih Bang, kesibukan seorang Bang Yance nih apa sih Bang? Sekarang kesibukan saya masih di barber juga, terus di musik juga. Oke, masih di musik ya Bang? Masih. Jadi ada hubungan nggak tuh Bang antara musik dengan barber sebenarnya? Kalau untuk hubungan ya ada karena style. Oke. Itu kan kita juga dari musik ya tamu, saat kita break duduk sama tamu untuk menawarkan nyukur. Oke, jadi Kan lagi tren-trennya barber. jadi sekalian Menyelam sambil minum air. Oke, kita main musik nih juga bisa mempromosikan nih Ya, tentang itu harus. cukur. Harus. Oke. Begitu juga kita nyukur. Oke. Nah, kalau malam saya ngamen di sini nih Bang. Heeh. Datanglah. Nah, gitu. Oke, jadi mungkin nanti ketika manggung nih ada stand khusus nih gitu. Pernah nggak tuh? Enggak. Oh jadi enggak, tapi kedepannya mungkin bisa tuh Bang. Susah kalau di hotel kan. Oke, sekarang pun nggak bisa ngadain acara ramai Iya, sebenarnya ya karena Bang. kan masih pandemi. Oke, nah Bang juga bisa diceritakan nggak sih Bang, kenapa sih seorang Bang Yance bisa bergelut nih di dunia barberman? Oh. Karena kan itu pada beberapa tahun yang lalu profesi ini nih masih belum ramai gitu di Pontianak. Tapi Abang udah terjun ke sana, itu gimana tuh Bang? Nah, itu kalau barbershop di Pontianak itu berawalnya itu di tahun 2013 akhir. Dan barber pertama itu ada satu barber yang pernah saya kerja juga itu di Cilak Barbershop, dan sampai sekarang Cilak itu juga masih. Nah di situ saya stop dulu di dunia musik setahun. Saya geluti lagi di dunia nyukur itu yang namanya barbershop. Sebenarnya sama sih yang tadi namanya nyukur, pangkas rambut gitu kan sama, cuma bahasa aja beda. Bahasanya ya, Bahasa. tapi menggunakan bahasa yang berbeda, biasanya tuh hasilnya juga berbeda gitu ya Bang. Kalau hasil pangkas juga hebat, sangat-sangat hebat kita akui. Karena barbershop itu dari pangkas dulu. Seperti itu. Jadi pertama kali Bang Yance terjun itu pada tahun 2013 ya? 13. Itu belajarnya di mana sih Bang? Kan di Pontianak ini belum ada gitu kan? Saya itu kan dari otodidak. Saya pertama nyukur itu dulu waktu ada teman saya SD itu kelas 5. Teman saya itu ya coba-coba gunting kan. Coba-coba gunting ya walaupun dengan sedikit petak kata orang kan ya ada garis. Nah, pertama kali terus di kelas 6 SD saya coba terus sampailah ke SMP. Terus nyukur keliling. Ya kenal lah di gang ini orang kenal gitu. Akhirnya ada tahun itu tuh tahun 9 berapa itu kan pernah ada apa itu di Komis Darso tuh. Jadi ada perlombaan untuk nyukur. Oke. Nah, di situ ya dapatlah saya tuh. Dapat penghargaan. Ya, sertifikat wah ya sertifikat seperti biasa. Itu Tahun 90-an itu. Oke, itu Abang sekolah masih kelas berapa tuh? Itu SMP. SMP. Tapi sebenarnya berarti barbershop ini diawali dari pangkas rambut dulu ya Bang sebenarnya. Tapi berubah akhirnya di tahun 2013 boomingnya barbershop. Kalau Pontianak tuh barbershop 2013. Kalau di luar tuh kan udah di sebelum 2013. Dan barber tuh udah lama sebenarnya. Cuma makanya kita di Pontianak jangan ketinggalan tuh selalu update seperti itu. Iya benar. Kadang di daerah lain udah duluan Iya, booming. kitanya belum. Belum. Berarti Bang Yance ini terhitung orang-orang awal-awal lah ya Bang. Awal-awal yang jadi barberman di Pontianak. Rintis. Oke, berarti emang bakat cukur tuh udah ada dari Udah, kecil berarti. Iya, udah lama.
Cuman dulu mungkin belum tahu nih mau dialokasikan kemana sarananya. Paling ya tadi nyukur ke gang terus kayak ke pangkas rambut ya sesuai dengan kita di pangkas rambut. Nyukur datang lihat model rambut seperti apa itu cukup. Seperti itu. Tapi sekarang Bang kalau di Pontianak sendiri ngelihat barbershop sendiri itu tuh seperti apa Bang peluangnya? Kalau sekarang nih peluangnya udah maju. Kalau untuk Pontianak ya. Kalau untuk Pontianak terus kota-kota lain juga udah maju. Udah mantap lah untuk kalbar. Kalau untuk barbershop. Jadi di mana kita lewat pasti ada barbershop, di mana kita lewat pasti ada barbershop. Nah, kadangkala juga tempat usaha untuk di bidang cukur ini suka salah mengartikan. Tempat cukurnya biasa tidak memakai AC tapi dibikinlah barbershop. Nah, yang nama identik barbershop itu yaitu isi dalam. Oh benar, tapi hasilnya yang sama gitu ya. Iya. Nah terus kalau yang namanya barbershop, apa sih barbershop? Nah, kayak begitu. Kayak kita kan Pontianak, orang Pontianak datang ke Jakarta ya gengsian kan, gengsian dalam pengertian nyukur barbershop lah, harga sekian oke. Kalau ke Pontianak kan gitu. Oh, jadi barbershop dengan pangkas rambut yang membedakan lah tempatnya ya Bang. Tempat. Dan fasilitasnya tentunya beda. Beda. Oke, kalau mungkin pangkas rambut di luar itu kan kalau mau kerimbat ya palingan pakai ember gitu kan. Soalnya Rizky pernah lihat gitu kan. Kalau mau kerimbat atau keramas itu tuh dipakein es batu gitu kan. Tapi ketika di barbershop itu tuh udah emang kayak di salon beneran gitu. Kalau saya malah dulu waktu di Cilak itu lebih lucu lagi. Lucunya kalau saya mau shaving itu saya minta tolong dengan kakak sebelah, Kak tolong masakin anduk dong. Saya rebus tuh anduk untuk shaving itu. Karena waktu zaman itu 2014, masuknya 2014 tuh kita belum punya hot towel. Belum punya. Nah, jadi masih manual lah ya. Masih gitu, manual sekali. Oke, bahkan sampai direbus dulu anduknya. Sampai ditanya sama konsumen, Bang apa sih fungsinya ini? Fungsinya nanti abang rasain. Gitu. Nah, shaving seperti saya shaving ini kan, itu kan tumbuh pori-pori. Jadi lebih kebuka, lebih lembut. Jadi sama ya kayak cewek gitu kan, kalau pakai skincare pakein air hangat dulu biar pori-pori kebuka gitu kan, abis di shaving baru dibilas gitu pakai air dingin biar pori-porinya ketutup. Paling itu tadi facial foam. Nah, terus kita ungkap lagi itu pakai anduk dingin boleh, anduk panas boleh. Selera tamu sih. Kalau Pontianak kan karena panas. Benar. Pasti tetap anduk dingin. Jadi beda ya antara misalnya di Bandung, Jakarta dan di Pontianak seleranya beda-beda. Tapi waktu saya di Bandung juga ya banyak anduk dingin juga, nggak mesti anduk panas. Tapi sebenarnya tuh Bang yang bagus itu pakai anduk panas atau anduk dingin sih Bang kalau buat shaving sendiri? Kalau untuk shaving sebelum shaving itu ya anduk panas, kecuali after shave. Untuk pori-pori tadi ya? Biar menutup ya anduk dingin. Menutup. Jadi nih bagi Tribuners di rumah nih jangan asal-asalan ya Bang kalau mau nyukur gitu kan. Karena mungkin bisa cedera gitu ataupun kalau misal alat cukurnya nggak tajam akhirnya bisa merusak wajah gitu. Jadi dan tadi pun yang membedakan antara barbershop dengan pangkas rambut ya tadi fasilitasnya, pelayanannya gitu. Makanya kadang harga-harga di barbershop juga berbeda dengan di pangkas rambut nih Tribuners. Jadi mungkin banyak juga kan Bang kayak teman-teman di luar sana yang bilang dah barbershop mahal gitu kan. Kadang gini Mbak, kalau biasa orang bilang enggak lah barbershop mahal. Kalau saya malah melihat oke mahal. Tapi kok kalian berani nongkrong di tempat mahal? Ya kan? Sedangkan buat diri sendiri gitu kan pelit gitu, nggak mau keluar uang. Terus gitu. Kalau mau cakep kok cari yang murah. Benar. Nah sekarang kalau mahal harga kami sekian untuk harga cukur, tapi kalian akan mendapatkan harga yang ini. Apa yang dapat yaitu tadi dari treatment kita. Yang jelas barbershop itu kan ya ada treatment, bukan hanya sekedar cukur, cuci. Iya benar. Makasih. Benar. Bukan itu. Karena Rizky juga pernah lihat langsung gitu Bang. Ketika mau cukur di barbershop itu tuh banyak sekali kayak perhitungan yang mau dilakukan. Karena nggak sembarang langsung seret gitu. Itu step dia. Iya benar. Dan itu lumayan sulit ya Bang. Dan tidak semua orang bisa mengerjakan seperti itu. Apalagi setelah itu ada treatment yang berbeda gitu. Antara pangkas rambut dengan di barbershop sendiri. Kalau yang lebih real tuh treatment ya pangkas rambut. Karena saya mengalami sendiri. Treatment yaitu tadi untuk membuang bulu hidung, membersihkan. Terus lubang telinga. Sampai kotoran di telinga juga. Oh, itu di pangkas rambut ya? Dan saya kerjakan di barber. Ya saat itu ya satu pelayanan.
terhadap konsumen. Ya konsumen itu harus dimanjakan. Orang datang ke barber ngapain sih? Benar. Kalau nggak pengen manja, Iya ya benar. kan? Kalau nggak mau manja, ya potong rambut di rumah sendiri gitu kan. Gitu. Tinggal cariin gunting sendiri Ya, gitu. Karena kenapa harganya jadi mahal ya? Tadi itu yang didapat seperti itu. Ya dicuci, abang pulang, kotoran rambut bekas cukur tuh udah nggak ada. Seperti itu. berarti dijamin juga kualitasnya nih Iya, Tribuners. itu Jadi ya harus. seberapa sih mahalnya gitu kan Bang, demi memanjakan diri kan nggak setiap hari gitu kan nyukur rambut, ya palingan sebulan sekali. Tapi kalau di Pontianak sendiri Bang, sekarang kan lagi COVID-nya nih. Gitu kan lagi ya status kita antara merah, orange segala macam. Nah, apakah barbershop ini nih terdampak gitu dari COVID? Kalau COVID ini ke barbershop terdampak sekali Mbak, apalagi pas pertama itu. Yang tadinya pendapatan penghasilan untuk setiap barberman per harinya sekian, ya jadi menurun sekali, dan sampailah akhirnya ada yang tadi kita nyukur online, telepon, datang ke rumah, seperti itu. Tapi itu menambah penambahan yang besar atau gimana sih Bang? Untung-untungan, Oke. untung-untungan. Ya enggak seperti kayak kita yang standby kita di barber. Dalam pengertian kalau kita standby di barber nih kan, ya orang selalu datang, walaupun tamunya sirkulasi kan. Benar. Nah selalu datang, ya kita ada pasti di situ kan ada slot. Ya, gilirannya bangku pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Kalau kita ke rumah kan tunggu telepon nih. Ada orang yang lagi seperti pandemi lah, males-malesan, males nyukur lah, apalah, kan banyak seperti itu. Ya dikatakan tuh jatuh sekali untuk pendapatannya jatuh. Oke, jadi rata-rata ya orang datang ke barbershop berarti emang mereka di rumah nggak cukuran gitu. Iya, gitu. Jadi kalau udah keadaan begini, ya kita mau bilang apa? Seperti bahasa kami itu orang timur, siapa mau help? Nah, seperti itu. Ya bang, keadaan begini kan, ya tadi intinya ya kita jaga dalam pengertian ya hasil kerja kita juga harus jaga tadi ya dengan kondisi COVID seperti ini. Seperti itu. Oke, nah sesuai dengan tema kita hari ini nih Bang, Oke. tren rambut pria 2021. Jadi untuk tahun depan nih Bang. Tapi sebelum ke tahun 2021 nih Bang, di tahun ini nih sebenarnya tren yang lagi booming-boomingnya itu apa sih Bang? Kalau tren yang untuk di tahun 2020 ini ya kalau bahasa ini ya bahasa barber ya, nama rambut kayak crop French crop, drop fade with blade fade gitu. Dan kemungkinan itu untuk di sampai 2021 model ini masih ya, karena saya pribadi juga ya, saya juga yang nggak mungkiri saya harus aku sok-sokan nih nggak YouTube lah itu. Saya pelajari apa ya tahun 2001 seperti itu. Bang bisa juga dicontohkan atau Bang, misalnya tadi dari gaya-gaya rambut tuh kan Rizky juga masih bingung nih, asing sekali namanya, mungkin Tribuners di rumah juga itu tuh yang mana sih? Kalau untuk Tribuners yang di rumah, yang mereka yang di barber mungkin ada yang nonton live nih ya, dia tahu. Kalau fade itu tahu. Dan sebenarnya kalau bahasa yang namanya rambut nih ya lucu, yang orang awam yang tidak akan tahu. Kecuali kita live seperti khusus barber Indonesia. Tonton mereka tahu, dan situ mungkin ada tanya jawab. Seperti itu. Nah, sekarang itu lagi booming-boomingnya kayak rambut-rambut orang Korea gitu ya Bang. Nah sekarang kalau orang-orang Korea itu kan dia masuknya tuh French crop. French crop itu, tapi ada juga French crop itu menggunakan tekstur. Tekstur itu apa yang tadi kita ada dengan produk, tidak menggunakan produk, ya jadinya lucu. Seperti itu. Jadi tadi tujuannya adalah biar wajah itu jadi lucu gitu ya. Tujuan dari French crop tadi. Itu model nama rambut. Yang kalau Korea itu, Korea juga kan ya kayak ada seperti kalau kita bilang jabrik ya. Kalau di barber itu ada spike. Seperti itu. Oke, jadi juga pastinya banyak gitu orang Pontianak terutama yang datang minta potong kayak gitu. Kalau model French crop itu masuk 2019 tuh. Di bulan apa itu ya? Di awal-awal bulan di Februari itu masuk. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti ini namanya French crop, bilangnya kayak begini ya gitu. Biasanya kan banyak sekali kayak gitu. Bang pengen potong kayak gini. Ya, gitu. kadang ada orang juga datang dia dilihatkan di handphone, Bang saya mau seperti ini. Bisa tapi tidak akan sama. Karena mungkin tadi tekstur rambut beda, terus kepala, wajah apalagi kan itu. Nyukur tuh kan yang kita lihat dulu wajah. Tidak semua orang dengan wajah
yang Wajah nggak tuh mungkin wajah sama iya gitu kan. gitu. Benar. Tapi berarti ini seorang barberman harus bisa menyesuaikan diri dengan potongan-potongan terbaru ya pasti Iya, ya Bang. harus ya update lah. Tapi yang selalu booming ya klimis itu sampai sekarang Masih bertahan. masih. Kalau fade itu kan itu yang orang bilang apa sekarang mungkin yang belum tahu untuk klimis di rumah ya gradasi ya itu fade itu. Dan fade itu potongan yang tidak gampang. Dan ada beberapa barber termasuk tempat saya juga saya kerja, fade itu mahal, harga cukur yang mahal. Dan saya tekankan dengan barberman lain juga barber lain, fade itu mahal karena ada tahap-tahap dia. Nggak langsung potong ya, tapi Nggak. ada tekniknya juga Iya, pastinya ya Bang. karena itu kayak tekniknya itu. Terus mahal, bang kok mahal? Durasi. Nah gitu. Oke, dalam kompetisi itu battle ada fast pad tercepat. Benar. Beda dengan kita kerja. Berarti ini lebih mengunggulkan yang tadi teknik dengan hasilnya. Iya, Bukan tentang kecepatannya. bukan. Tapi hasil. Ya sudah kita fade, kita lihat lagi di top. Ini top namanya. Atas nih kan. Nah kita lihat lagi apa kita mau bikin apa nih di atasnya seperti itu. Tapi Bang pernah nggak Bang menangani gitu klien tersulit ataupun potongan tersulit? Pernah. Itu apa Itu tuh, pernah. Ya itu dari dari tekstur rambut konsumen. Ada yang rambut yang keras, mintanya model seperti ini. Ya, kita arahkan lagi. Tapi dengan memaksanya, jadi dia paksa, kita bikin jadinya seperti ini. Jadi itu. ya konsumen mau nggak mau gitu kan? Iya. Karena itu konsekuensinya. Benar, Udah konsekuensinya dikasih seperti tahu, itu. ternyata masih mau nih ngotot. Ya inilah hasilnya. Hasilnya seperti Seperti ini. itu. Jadi jangan disalahkan lagi nih tukang pangkasnya yang salah gitu kan? Tapi karena tadi kemauan yang kuat, akhirnya ya hasilnya tidak di semua orang itu sama hasilnya. Iya. Kalau untuk setiap barberman semuanya mereka cukur sama, cuma beda rasa. Oke, taste-nya ya mungkin. Taste. Nah, itu. Nah, sekarang kita kembali ke taste. Jadi untuk Pontianak yang harus didapati itu taste. Taste terus cozy. Bener. Taste kita terhadap konsumen seperti apa. Terus ya cozy-nya kita seperti apa. Itu yang harus didapat sekarang. Dan tidak untuk kemungkinan juga untuk di tahun 2001 kalau di Jakarta ada beberapa barber ya mereka udah mainnya larinya nanti ada konsumen yang cewek. Itu udah ke situ. Soalnya dulu Rizky Pontianak ini belum. juga sempat tertarik waktu itu Bang, pengen skin kan, pengen belakang gitu kan. Cuman banyak yang bilang ke salon aja seperti itu. Tapi Rizky rasa di barber juga pastinya bisa gitu. Bisa. Tapi kalau untuk sekarang barber itu kalau cewek yang masuk tuh kebanyakan hair tattoo sih. Cuma bikin gambar paling di belakang, kadang di samping, paling seperti itu. Tapi pertama pasti di skin dulu kali ya Bang. Tapi nggak dicukur habis. Enggak. Baru Itu juga tahap. Nah, kayak hair tattoo itu juga itu mahal. Karya kan. ya itu perlu diukir lagi. Itu detailnya yang sulit. Nggak gampang lah. Kalau di Pontianak sendiri Bang, dari perempuan sendiri, dari wanita banyak nggak sih Bang yang pergi ke barbershop? Kalau katakan banyak enggak ya ada beberapa lah. Ada. Karena kan untuk Pontianak kan beda sama di Jakarta. Benar. DJB-nya kan gitu. Tapi Kalau ada di sedikit Jakarta ya. kan ya mereka cuek, Benar. ya kan? Siapa yang mau ngomongin seperti itu? Kalau Pontianak ini kan sebenarnya Indonesia kepo sih orangnya. Kan Ya gitu. benar. Netizen mah mau tahu. Ya kan? Kayak contoh kentut dia pengen tahu siapa sih yang kentut kan gitu. Benar sih Bang. Itu contoh simpel lah tadi benar. Kan gitu. Apalagi kalau nengok cewek misalnya kan pakai hair tattoo, wah. Pasti dilihat dan lagi nih. Nah, contoh lah tadi. Nah, sekarang kita kembali ke tato nih. Barberman sekarang di Indonesia tato paling banyak. Oke. Ya kan? Nah, sekarang orang yang berpandangan yang negatif bisa menilai positif. Benar. Tidak bisa kalian bisa melihat laka cowok bertato di tempat cukur dengan sebelah mata. Gitu. Jadi mungkin Kalau saya katakan barberman itu artis mereka. Semua Indonesia itu mereka artis. Di saat dia perform di barber dia nyukur dia udah artis. Kenapa tadi tiba-tiba datang konsumen ngelihat dengan body language-nya, saya pengen sama abang itu. Orang minta loh.
Biasanya Bang yang buat konsumen tuh jadi melekat ya istilahnya Iya. dengan seorang barberman ini apa sih Bang? Pelayanan. Oke, karena biasanya beda-beda ya antar Ya barberman itu tadi satu dengan tes lain. kita seperti itu. Sama kayak perempuan juga sih Bang Rizky, kalau udah satu nih tukang pijetnya satu Iya. gitu. Ya cowok kalau juga sama. bahasanya itu ketanganan lah Bener. seperti itu. Kadang kan ada mungkin barberman yang kata orang Pontianak ya enggak sehe gitu. Ya. Buat minta permintaan konsumen tuh dilayani semua tuh kadang ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang akhirnya mau gitu. Karena setiap orang pasti beda-beda. Oke, nah Bang kembali lagi nih Bang ke tema kita. Oke. Tren rambut 2021. Kita banyak basa-basinya tadi ya Bang. Nah di tahun 2021 nih Bang nantinya tren rambut seperti apa sih Bang yang akan booming nih? Masih dengan tahun 2020 ini. Yang tadi crop French crop, drop fade masih. Quiff, bald fade tuh masih. Oke. Paling nanti ada untuk model baru tuh di pertengahan tahun. Oke. Karena rambut seperti itu. Kenapa Karena kayak suka gitu, Bang? kadang-kadang suka bikin yang model aneh tuh dari Inggris. Oke, jadi Inggris lah ya biasa Inggris, pencetus. Amerika, bukan pencetus. Mereka tuh ada aja bikinnya aneh. Oke. Ya, contoh dari fashion Isi agak-agak nyeleneh seperti itu, tapi itu. ya Tergantung dari kita di Indonesia berani nggak benar. seperti itu. Dan cocok nggak di Cocok muka? nggak? Jadi jangan karena wah bagus nih yang pakai Brad Pitt misalnya, Iya. lalu mau dipasangkan ke muka, belum tentu cocok seperti itu. Dan Bang, kenapa sih Bang tren rambut ini selalu berubah-ubah sebenarnya? Zaman. Apakah pengaruh mungkin dari luar ataupun karena mungkin sekarang kan lagi Kalau booming drama Korea gitu ya kan? kalau pengaruh dari luar tuh pasti. Terus zaman yang pasti udah kan. Bener. Dan Bang, kalau orang Pontianak sendiri itu Bang ya, punya nggak sih Bang perbedaan selera taste dengan orang dari luar? Punya itu pasti itu kalau selera itu kan orang dari luar konsumen ataupun barberman itu beda. Itu pasti. Kalau di Pontianak Bang, ciri khas itu biasanya apa sih Bang? Kalau Pontianak, ciri khas Pontianak ini 90% ya itu kebanyakan masih ya klimis tapi fade, masih takut Berarti dengan iya bener, belum berani gitu. satu macam-macam. ini juga ya kalau rambut yang mau seperti itu susah kalau kita pakai helm. Bener. Iya bener. Pas kalau rambut kayak gitu ya ujung-ujungnya pas dibuka helmnya rusak kayak gitu. Susah kan itu. Oke, biasanya kalau klimis ada yang pakai pomade yang tebal-tebal. Ujung-ujung jadi ketombean sebenarnya. Kalau itu produk sih. Oke. Produk itu kan pomade itu nama produk, cuma mereknya labelnya kan beda-beda. Benar. Itu. Jadi kalau memang takut ya itu biasanya makainya apa produknya. Oke. Nah Bang, setelah ini nih kita akan mengulas lagi nih Bang. Tipe-tipe jenis potongan rambut Korea tentunya yang sekarang jadi booming. Nah, mungkin juga nanti Abang bisa sampaikan nih Bang, modelnya itu seperti apa. Tapi sebelum Abang jawab, kita akan break sebentar. Jadi bagi Tribuners yang pada kepo nih, seperti apa sih Korean style tadi? Jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.